tetap memuji Tuhan ya. Semua baik? Amin. Amin. Amin ya. Ya. Amin. Semua harus bersukaria karena Tuhan Yesus sampai selama-lamanya tetap baik kepada kita ya. Ayo kita mau nyanyi dulu. Mari kita bersukaria. Yuk. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Puji Tuhan berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Kak Tri. Lihat anak-anak TFJ Kak Tri. Semuanya semangat yo Kak Tri. Iya Kak. Lihat Sudah bersuka cita karena Tuhan Yesus sangat baik. Nah, sekarang sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi dulu satu lagu lagi ya Kak Tri. Lagu apa Kak Wati ya? Ku di tanganmu. Biar hidup kita selalu ada di tangannya Tuhan ya teman-teman ya. Yuk dengan sungguh-sungguh ya. Kita nyanyi ini ya. Ku di tanganmu ya. Semuanya harus memuji Tuhan. Ku di tanganmu. Ku di hatimu. Ku di hatimu. Di pikiranmu. Di pikiranmu. Di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Tak pernah ku sendiri.
di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu. Amin. 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 Di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Untuk doa pembuka, kami serahkan kepada Adik Lois. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Louis, teman-teman, dan kakak Dev Junior ingin memuji namamu. Tuhan, berkatilah kami untuk belajar Dev Junior dari awal sampai terakhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Adik Lois, pintar sekali ya Kak Tri ya. Iya, nanti Wah, yang ternyata. lain dapat tugas juga ya Kak Iya, Wati ya. nanti gantian Kak Tri ya, Iya. bergilir. Oke. Kita lanjutkan pujian kita ya teman-teman. Dengar dia panggil nama saya ya. Ya. Kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Kita akan bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Adik-adik semua ya. Bertepuk tangan, ayo. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Semua bergirang. Amin. Amin. Harus bersuka cita, harus bergirang karena kita adalah anak-anak Tuhan. Yang selalu dikasihi Tuhan, yang selalu ada di hati Tuhan, di pikiran Tuhan. Dan Tuhan senantiasa menjagai kita. Amin. Amin teman-teman. Amin. Ya, pinter semuanya ya. Ayo ya. Ya, sekarang kita lanjutkan pujian kita ya. Ini sambil diingat-ingat ya teman-teman ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yuk.
Tadi kita sudah nyanyi kan, do re mi fa sol la si do ya. Lagu ini mau dibuat Kak Tri dan Bu Wati satu permainan, nggak usah lama-lama. Diberi contoh seperti ini ya, diberi contoh ya. Ayo teman-teman tebak, fahami firman-Nya. Nah teman-teman tuh berarti fa gitu. Jawabnya kan fa, tadi kan fahami firman-Nya kan gitu toh. Ya, atau juga bisa dibalik buat begini. Itulah dosamu. Berarti teman-teman jawab do gitu. Ngerti maksudnya Bu Ati? Ngerti? Ngerti, oke. Diulangi nyanyi satu lagi supaya teman-teman tambah hafal. Nanti bisa jawab ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Mulai permainannya ya. Ayo Kak Tri yang pertama, ayo. Maaf ya. Kak Wati, ayo kita mulai yang pertama. Coba Kak Tri mau bilang, sobatku yang setia. Apa itu? Sol, ya. Betul. Siapa tadi yang jawab? Sol. Lagi, ayo Kak Tri lagi, pintar. Sekali lagi ya. Dosamu. Yang lengkap. Dosamu dihapuskan. Dosamu dihapuskan. Sebentar. Dosamu. Kayaknya belum hafal. Dosamu dihapuskan. Oh, belum sayang, bukan sayang. Do tinggi atau rendah? Do itulah dosamu ya. Betul, pintar. Sekali lagi. Ayo Kak, sekali lagi. Minta pada Tuhan. Minta pada Yesus. Pintar, hebat ya, minta pada Yesus. Oke, berarti teman-teman sangat hebat, anak-anak Tuhan yang hebat ya. Oke teman-teman, nah sekarang Kak Wati, kita mau dengarkan adik-adik Baduta yang sudah mengirimkan video. Kita mau dengar dan lihat seperti apa adik-adik Baduta dan balita itu. Oke, ya, yuk kita lihat sama-sama ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku,
happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. जब Jesus मेरे कामन है, कुची कुची है, कुची कुची है, कुची कुची है. जब Jesus मेरे कामन है, कुची कुची है, कुची कुची है. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, amin. Dimakan 5.000 orang, kita 12 keranjang. Hai saudara, apakah dengar yang mujizat Tuhan? Dimakan 5.000 orang, kita 12 keranjang. Singkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Binatang istrinya 3 orang, anaknya 3 orang, mantunya masuk dalam bata. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Saya Auti, saya lupa. Auti, saya ni anak nak. Auti, saya lupa. Nani sodi, haleluya. Nani sodi, Tuhan. Yeay. Kita beri tepuk tangan Kak Wati untuk adik-adik Iya. balita. Oh, ternyata adik-adik balita ini masih kecil tapi sudah pintar memuji Tuhan ya. Good kayak Kak Good, Wati ya. oke, pasti disayang Tuhan ya. Untuk yang lain, anak balita yang lain, kita tunggu lagunya dikirim terus nanti kita tayangkan ya Kak Wati ya. Iya, ya yang lain juga ya. Semangat. Oke. Baik teman-teman, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sikap yang baik, duduk manis ya, hatinya disiapkan, telinganya dibuka ya. Kita sambut satu pujian, Bapakku baik. Bapakku baik, Engkau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Sikap berdoa, katakan Bapakku baik. Yuk. Bapakku baik, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, setiap hari Engkau baik.
Tuhan, terima kasih Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajarkan kami untuk duduk diam Tuhan. Kau berkati kakak Tef ya Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan. Kau urapi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Shalom, selamat sore teman-teman semua. Boleh lambaikan tangannya? Oke. Salam. Terima kasih Kak Garnet dan Kak Wati, Kak Tri, semua kakak-kakak semua yang bermain musik melayani Tuhan, kakak admin, semua yang melayani baik di gereja maupun di luar gereja. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Sebentar, kakak mau pastikan dulu ini jam 17:05 ya, biar kakak enggak kelebihan waktunya. Oke, semuanya sudah bersukacita memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, kakak pengen tahu adik-adik masih ingat kisahnya minggu yang kemarin, firman Tuhannya, masih ingat enggak? Boleh nyalakan mic. Iya, pinter. Minggu kemarin si Mei mencaci maki Daud. Pinter siapa tadi? Yovela ya? Atau siapa? Kakak lupa, gak lihat. Iya, bener ya? Oke. Pintar Yovela. Terus kalau ada yang tahu, sebelumnya lagi minggu yang pertama bulan Juni, ingat enggak yang Kak Christine yang menyampaikan firman Tuhan tentang apa? Tentang siapa? Yang jatuh dari lantai 3. Eutikus. Nah teman-teman, minggu pertama kita udah belajar tentang Eutikus, yaitu menggunakan mata dan telinga dengan baik. Minggu kemarin kita belajar menggunakan mulut kita dengan baik. Nah minggu ini kita mau belajar menggunakan apa? Hayo dengan baik. Ada yang tahu? Terima kasih kakak-kakak. Tangan. Tangan? Tangan. Apakah tangan? Atau ada anggota tubuh yang lain? Ya, kita saksikan saja. Oke, kita siapkan Alkitab kita sama-sama yuk. Kita mau baca firman dulu supaya kita tahu kita mau belajar tentang siapa sore hari ini. Dalam 1 Samuel. Ya, kita buka Alkitabnya ya. 1 Samuel 24. Semua dibuka. 1 Samuel 24. Ya, kita bagi ya, kakak akan tunjuk beberapa orang untuk baca. Oke, yang tampil di layar di depan kakak. Yang pertama kakak minta tolong Raymond Kevin, tolong bacakan ayat yang ke-1 dan 2. Itu dulu, 1 dan 2. Raymond Kevin ya. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya, demikian ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Terima kasih Raymond Kevin. Nah adik-adik, kita akan belajar tentang seorang tokoh ya sore hari ini tentang, kelihatan nggak ini? Siapa? Kelihatan. Ya. Oh hebat. Daud. Sip, mantap. Ya. Tentang Daud. Nah kita tahu adik-adik, Raja Saul itu raja yang iri terhadap Daud. Tahu ya iri ya, dia nggak suka lihat si Daud ini mengalahkan banyak musuh. Dia iri, oh awas ya kamu jadi pesaingku.
kamu membuat aku ini kayaknya nggak ngerjakan apa-apa. Nah, dia iri pada Daud dan dia berulang kali ingin membunuh Daud. Ya, pernah di istananya itu Daud diem-diem, ya tiba-tiba Raja Saul tuh ambil tombak. Wah, tapi karena Tuhan menjaga, tombaknya itu langsung kayak itu ya adik-adik ya, metrik gitu. Wah, sekali lagi, lempar. Wah, adik-adik bisa dihindari. Tapi Saul tidak berhenti untuk membunuh Daud. Kemanapun dia saat itu ayat 1 dan 2 dia habis mengalahkan orang Filistin. Kemudian dia dikasih tahu, Raja Saul, Daud ada di kota yang bernama apa tadi yang dibaca sama Raymond Kevin? En-Gedi. Di En-Gedi. Terus apa yang terjadi? Nah, ini karena kitabnya 1 Samuel, kakak minta tolong Samuel Aaron yang baca. Ayat 3. Apa yang terjadi? Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Iya, terima kasih Samuel. Adik-adik, Saul ketika tahu bahwa si Daud ada di En-Gedi, dia mencari Daud supaya mau diitik-itik. Betul diitik-itik? Tidak, mau dibunuh. Karena iri hatinya si Saul. Akhirnya dia bawa 3.000 orang. Kamu 3.000 orang. 1.000, 2.000, 3.000. Orang yang kuat-kuat, yang pintar berperang. Semua ikut aku. Kita mencari Daud di En-Gedi. Nah, akhirnya tadi sudah dibaca sama Semi tadi ya. Daud dan orang-orangnya tiba di gunung batu kambing hutan. Dan di gunung batu itu adik-adik banyak sekali gua-gua. Tahu ya gua ya. Siapa yang pernah masuk gua kayak misalkan gua Maharani, kayak deketnya Tanjung Kodok. Pernah? Boleh angkat tangan yang pernah masuk gua? Oh, belum ada yang belum ya. Ya jadi kayak lorong gitu ya adik-adik, tempat lubang gitu di tengah-tengah gunung, terus itu masuk dalam dan gelap biasanya. Nah, si Saul ini, datanglah Saul dan orang-orangnya di gunung batu, apa tadi, kambing hutan. Ya namanya, ini namanya adik-adik ya. Nah dan dia kemudian mencari, di mana? Kamu berpencar, kamu ke utara, kamu ke selatan, kamu ke utara, kamu ke barat, ke timur, semua. Nah adik-adik, kemudian si Saul ini capek karena perjalanannya udah jauh. Nah sekarang kakak ajak, ada bintang tamu sore hari ini. Boleh berikan tepuk tangan dulu. Siapakah bintang tamu sore hari ini? Wah ternyata kita kedatangan Raja Saul adik-adik. Wah ini Raja Saul ya adik-adik. Ya berikan tepuk tangan dulu buat bintang tamu kita sore hari ini. Nanti kakak kasih tahu siapa. Sekarang kakak sembunyikan dulu. Ini yang memerankan Raja Saul siapa ya. Gede, tinggi besar, gagah perkasa. Ya. Raja Saul masuk ke gua-gua adik-adik. Dia mencari siapa tadi? Daud. Tapi karena saking capeknya, raja itu kemudian cari gua, wah itu kayaknya ada gua, enak anginnya semilir, enggak panas, kalau di luar gua kan panas. Akhirnya Raja Saul ini masuk ke gua. Ya. Nah di tengah-tengah gua adik-adik, tiba-tiba terjadilah, nah dibaca dulu biar kakak sesuai firman Tuhan ya ini ya. Ayat 4 ya. Oke, dibantu Daniel dulu. Ia sampai ke kandang domba di tepi jalan di
dalamnya untuk membuang hajat, tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di belakang gua itu. Ya, cukup sampai di situ Daniel. Makasih ya. Nanti kakak kasih kesempatan buat Vanu setelah bisa caranya ya. Raja Saul masuk gua. Enggak lama perutnya MULES. Maka ayat 4 dikatakan Saul akan membuang hajat alias PUP. Ya, atau BAB, tahu ya, BAB ya. Buang air berat. Ya. Kan berat itu soalnya. Bisa bunyi. Ada bunyinya, gimana bunyinya? Plung. Gimana? Nah, adik-adik nggak tahu si Raja Saul ini bahwa di gua itu tadi, di belakang gua itu ada Daud sama orang-orangnya Daud. Nah, kalau misalkan nih ya, Daud itu nggak dikuasai Tuhan, nggak nurut firman Tuhan, kira-kira apa yang dilakukan Daud? Si Saul, Raja Saul ini udah perutnya mules, ya, wah dan nggak tahu bahwa Daud di belakang gua itu karena gelap ya adik-adik ya, wah ini kesempatan yang bagus ini. Ada Saul dia nggak tahu kalau aku di belakang gua, ini enak untuk aku tak dus, bukan divaksin ya adik-adik ya, tapi di gitu. Nah coba kita lihat apa yang terjadi. Apakah Daud menggunakan tangannya dengan benar atau salah? Deng 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 deng. Inilah yang terjadi adik-adik. Ketika Raja Saul sedang konsentrasi untuk mengeluarkan segala unek-uneknya, tiba-tiba dari belakang Daud, kakak aja pakai suara ya. Waduh, adik-adik, apa yang terjadi? Daud dari belakang, wah dia udah berpikir, ini waktu yang tepat untuk aku ya membalas. Karena Saul sudah berulang kali mau membunuh aku. Sekarang kesempatanku untuk membunuh dia. Ya, juga anak buahnya Daud juga. Oh Tuhan, itu pas itu. Raja Saul lagi konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Blum, 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 blum. Gitu adik-adik. Wah, Daud langsung saja dibunuh. Sudah, gak usah dihiraukan lagi. Ini waktunya Tuhan untuk Daud membunuh Raja Saul. Gimana adik-adik? Akhirnya Daud ini, oh Tuhan, ini aku gak mau Tuhan menggunakan kesempatan ini untuk membunuh. Karena aku ini hamba Tuhan. Aku ini menyayangi, mengasihi, bukan untuk mau menyakiti orang lain. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Daud dari belakang, dia ambil pemotong, dibuka, dia mengendap-endap sambil hidungnya ditutup adik-adik. Ya ampun, ini sudah gak keluar berapa tahun ini, ya ampun. Ya adik-adik. Dan tanpa sepengetahuan Raja Saul, si Daud turun. Wah, anak buah, jangan ada yang ngomong, diem. Anak buahnya bingung, wah ngapain dia? Dia bawa pisau adik-adik. Kemudian dia pelan-pelan, di tengah aroma yang sangat menyengat, si Daud pelan-pelan mengambil ujung jubah Raja Saul. Dia keluarkan pisaunya, sering berkilau-kilau adik-adik. Dan apa yang terjadi? Dia ambil, dia potong ujung jubahnya, dan dia kemudian lari ke belakangnya adik. Nah, terima kasih Kak. Ya, benar. Setelah lega perutnya adik-adik, Raja Saul ini keluar. Enteng gitu ya dia. Wah, enteng. Keluarlah Raja Saul di mulut gua. Tolong ke sana Kak. Hop di situ Kak. Terus Daudnya dari jauh, dia lari, dia teriak,
Raja Saul. Dan ayat yang keberapa itu nanti kakak akan minta tolong Vanu ya bacakan ya. Daud berlutut di hadapan Raja Saul dan dia menyembah. Raja Saul tadi waktu raja lagi konsentrasi penuh ya, mengeluarkan bom-bom nuklir itu, ya, aku seharusnya bisa membalas kejahatan raja. Tapi karena aku ini hamba Tuhan, aku mencintai Tuhan, aku mencintai Raja Saul, maka aku hanya memotong ujung jubah Raja Saul. Nah, berarti apa? Daud bisa menggunakan tangannya dengan baik. Terus Raja Saulnya jawab gini. Anakku Daud, baik sekali kamu nak. Kamu baik sekali. Biarlah Tuhan yang membalas kebaikan hatimu itu. Amin, Raja Saul. Nah, akhirnya Raja Saulnya kembali ke tentaranya tadi dan Daud kembali ke orang-orangnya. Tepuk tangan sekali lagi buat bintang tamu kita. Nah, adik-adik, di sini kita lihat, kita belajar sama-sama ya. Daud bisa saja membalas kejahatan Raja Saul. Tapi karena Daud sayang Tuhan, sayang Raja Saul, dia hanya memotong ujung jubahnya, ya. Kenapa? Karena dia menggunakan tangannya dengan baik. Nah, sore hari ini kita belajar untuk menggunakan tangan kita dengan baik. Ya. Tangan ini diciptakan oleh Tuhan. Coba angkat tangan ini sama-sama yuk. Diangkat, diangkat. Yuk, dua-duanya, kakak nggak bisa megang mic soalnya ya. Diangkat semuanya. Waduh, baunya enak sekali nih, udah mandi semua ya, puji Tuhan. Baunya tembus sampai di monitor ya. Ya, terima kasih. Tuhan menciptakan, memberikan kita tangan supaya kita gunakan untuk hal yang baik. Bukan untuk memukul orang lain atau juga bahkan ada orang kalau marah itu memukul dirinya sendiri. Nah itu, kemudian apa lagi? Menyakiti orang lain, ya menggunakan tangan kita untuk berbuat jahat kepada orang lain, mencuri, ngentit, apalagi lah semacam itulah. Apalagi terus, Tuhan menciptakan tangan ini untuk kita berbuat hal yang baik. Contohnya apa? Menolong orang lain. Kalau adik kita, kakak kita mungkin jatuh, kita bilang, ayo ditolong gini, diangkat gitu. Ya bukan, oh jatuh. Syukur, puji Tuhan, loh kok gitu ya. Ditolong adiknya atau kakaknya atau temannya. Membantu orang tua, mencuci piring. Ya yang udah gede, lebih gede lagi boleh mencuci pakaiannya sendiri. Ya, membersihkan kamar mandi. Iya. Nah, jadi membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu tadi contohnya. Dan juga tangan ini dipakai untuk notol-notol HP kan. Hati-hati juga ya. Gunakan untuk membangun orang lain. Misalkan nyemangati, ayo kamu hari ini nggak ikut TF Junior, minggu depan ikut ya. Nah seperti itu adik-adik. Ya, hati-hati juga kalau komen di medsos, hati-hati ya. Terus hati-hati juga kalau adik-adik, kalau sudah punya akun, mungkin apa Shopee atau apa ini contoh ya, atau Lazada atau apalah. Terus bisa pesen-pesen sendiri pakai COD-COD-an. Nah hati-hati loh ya. Pastikan adik-adik izin orang tua dulu. Adik-adik kemudian pesen-pesen sendiri. Terus ketemu orang yang gak dikenal. Nah itu berbahaya. Karena apa? Itu tangan juga. TikTok. Ada yang tahu TikTok? Tahu. Ya, kalau TikTok kan. TikTok. Tahu. Ya. TikTok kan boleh enggak?
Boleh, nggak apa-apa ya. Pokoknya TikToknya bukan untuk ngenyek orang lain ya. Kasihan dia lu. Gitu. Ya ini contoh-contoh. Mari kita belajar menggunakan tangan kita dengan baik. Sebentar, kesempatan terakhir sebelum kakak minta tolong kakak admin untuk memutarkan film. Vano, sudah bisa baca ayatnya Kak Vano? Atau masih belum? Belum bisa, oke ya. Lain kali ya, Vano nanti bisa juga mengirimkan ayat hafalan dan juga adik-adik yang bergabung sore hari ini yang baru gabung. Tuhan memberkati ya. Nah, kita akan lihat videonya dulu sebelum nanti kita menutup dalam doa. Silakan kakak admin, tak tolong. Raja Saul mengejar Daud. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 23. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama dari kerajaan Israel. Daud adalah seorang prajurit kerajaan Israel. Daud berhasil kalahkan puluhan ribu tentara musuh. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat, lalu Raja Saul melemparkan tombak menangkap Daud. Daud menghindari serangan tombak Raja Saul dan berlari pergi menyelamatkan diri. Kemudian Daud bersembunyi di dalam gua gunung batu. Raja Saul dan pasukannya lalu pergi untuk mencari dan menangkap Daud. Tiba-tiba Raja Saul ingin beristirahat di dalam gua dan para pasukannya berjaga di luar gua. Raja Saul tidak mengetahui bahwa di dalam gua itu juga ada Daud yang bersembunyi. Ketika Raja Saul sedang beristirahat, Daud mempunyai kesempatan untuk melukai raja. Tapi Daud sangat menghormati Raja Saul. Karena itu, Daud hanya memotong sedikit baju raja. Kemudian Raja Saul bangun dari istirahatnya dan pergi keluar dari dalam gua itu. Tiba-tiba Daud memanggil Raja Saul dan menunjukkan potongan baju yang diambilnya. Walaupun Raja Saul sangat jahat kepada Daud, tetapi Daud tetap mengasihi Raja Saul. Terima kasih kakak admin untuk video yang sudah ditayangkan. Nah adik-adik kita udah tahu tadi ya, Raja Saul dengan niatnya membunuh si Daud, berulang kalinya Pak bunuh, tetapi Daud mengasihi, Raja Saul mengasihi Tuhan dan berhati-hati menggunakan tangannya. Ya, sore hari ini kita belajar hati-hati gunakan tanganmu, plok plok plok. Hati-hati gunakan tanganmu. Nah, oke. Kita sama-sama berdoa sore hari ini, tangannya dilipat yang baik, karena tangan untuk digunakan untuk berdoa, memuji Tuhan. Yuk semua, dan matanya dipejamkan. Gak ada yang melek lagi ya, semuanya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore ini. Engkau sudah mengajarkan kami, anak-anakmu TF Junior, untuk kami berhati-hati menggunakan tangan kami. Seperti Daud, Tuhan berhati-hati dalam menggunakan tangannya.
Walaupun ada kesempatan untuk berbuat, membalas perbuatan Raja Saul, tapi Daud menghormati Tuhan. Daud juga menyayangi Raja Saul, sehingga Daud hanya memotong ujung jubahnya, menandakan bahwa Daud bisa mengontrol dirinya, Daud bisa menggunakan tangannya dengan baik. Ajari kami juga Tuhan untuk kami menggunakan tangan kami dengan baik. Baik tangan kami ini secara nyata digunakan untuk menolong orang lain, untuk memuji Tuhan, untuk berdoa, untuk menguatkan yang lain, ataupun fungsi tangan kami di dunia maya saat kami menuliskan chat, menuliskan status, atau saat kami sedang melakukan sesuatu hal dengan orang lain. Berikan kami kehati-hatian Tuhan, sehingga kami terbebas dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat sore hari ini, dan Tuhan yang menyempurnakan pemberitaan hamba-Mu. Tuhan berkati semua yang sudah menikmati firman-Mu, dan semua yang melayani dalam pemberitaan firman ini Tuhan juga memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, kita akan nyanyi dulu sebelum kita tutup dalam doa penutup. Kita akan nyanyi dulu ya Kak Tri ya. Iya. Satu pujian, memuji Tuhan selalu ya. Kita terus memuji Tuhan ya. Seperti gunanya tangan kita ya Kak ya, untuk memuji nama Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji nama Tuhan. Sekarang kita akan tutup mata, kita akan berdoa untuk penutup ibadah online. Kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih pada saat sore hari ini ya Tuhan. Kalau Engkau sudah memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan akan berkati kami semua, anak-anak-Mu dan juga guru-guru sekolah minggu yang telah melayani Engkau ya Bapa. Biar Tuhan sendiri akan berkati dalam rumah tangganya, dalam job pelayanannya, dan juga anak-anak-Mu. Beri kesehatan semuanya Bapa untuk dapat kembali beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan semua dalam kuasa-Mu. Biar Roh Kudus saja yang memberikan kekuatan dan kesehatan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua dalam kuasa-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Jangan beranjak dulu ya teman-teman, masih ada ayat hafalan ya. Saya serahkan kepada Kak Feris. Sore, masih semangat ya semuanya? Oke. Ya, semangat Kak. Nah, di-close dulu mic-nya. Kita akan lihat ayat hafalan yang udah dikirim adik-adik ya. Oke, kakak-kakak Tim Admin silahkan.
Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan baik untuk membangun. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Amin. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Efesus 4 ayat 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Efesus 4 ayat 29. Jangan ada perkataan kotor
keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Amin. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan baik untuk membangun. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Amin. Nah, itu terima kasih ya adik-adik yang sudah mengirimkan ayat hafalan kemarin. Nah, untuk minggu ini ayat hafalannya ada perbedaan antara kelas kecil sedang dan kelas besar. Nah, kita belajar dulu untuk yang kelas kecil sedang ya. Oke. Nah, kakak bacakan dulu ya. Ini dalam bahasa Inggris. Psalm chapter 63, verse 4. I will praise you as long as I live. Oke, kakak ulangi ya. Psalm chapter 63, verse 4. I will praise you as long as I live. Nah, ini untuk adik-adik kelas kecil dan sedang. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang adik-adik kelas besar. Sudah siap? Oke. Hampir sama ya. Psalm chapter 63, verse 4. I will praise you as long as I live. I will lift up my hands into prayer to your name. Oke? Oke, repeat once more ya. Psalm chapter 63, verse 4. I will praise you as long as I live. I will lift up my hands into prayer to your name. Nah, oke, sudah bisa semuanya ya? Oke, dihafalkan, kakak tunggu ya sampai hari Kamis sebelum jam 9 ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.